Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kajian tentang rantai pasok dan kelayakan usaha kopi bubuk Arabica pada UMKM skala rumah tangga di wilayah Lombok Barat. Topik ini kami pilih karena kopi Arabica merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Selain itu, perkembangan tren konsumsi kopi saat ini menjadikan usaha kopi bubuk sebagai peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Kami berharap paparan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi usaha, peluang pasar, hingga analisis finansialnya. Kopi Arabica dikenal memiliki rasa yang lebih kompleks dan aromatik dibandingkan jenis kopi lainnya, sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Di Lombok Barat, komoditas ini berkembang cukup pesat karena adanya dukungan alam dan budaya masyarakat yang semakin terbiasa mengkonsumsi kopi berkualitas. Namun, meskipun permintaan pasar terus meningkat, terutama karena maraknya coffee shop dan naiknya gaya hidup minum kopi, UMKM lokal masih menghadapi banyak kendala. Di antaranya adalah fluktuasi kualitas bahan buku yang sangat dipengaruhi teknik pasca panen dan musim, alat produksi yang sederhana sehingga kualitas belum konsisten, serta keterbatasan dalam pemasaran dan distribusi. Di sisi lain, era digital justru memberikan peluang besar. Pemanfaatan marketplace, media sosial, dan e-commerce membuat produk lokal, terutama kopi, memiliki akses pasar yang jauh lebih luas. Inilah alasan kami melakukan analisis rantai pasok dan kelayakan usaha untuk melihat seberapa besar potensi usaha ini dikembangkan. Untuk memperjelas arah penelitian, kami merumuskan 3 inti permasalahan. Yang pertama, bagaimana struktur dan proses rantai pasok kopi bubuk Arabica pada UMKM skala rumah tangga di Lombok Barat. Ini penting untuk mengetahui aliran bahan baku, informasi, serta keuangan dalam sistem usaha mereka. Yang kedua, bagaimana kondisi pasar dan strategi pemasarannya, termasuk segmentasi, target pasar, hingga positioning produk yang tepat agar mampu bersaing di tengah banyaknya produk kopi lainnya. Yang terakhir, apakah usaha ini layak secara finansial dengan menghitung BEP, NPV, IRR, hingga payback period? Kita bisa mengetahui apakah usaha ini menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang. Nah, melalui 3 poin inilah kami menyusun analisis dan kesimpulan pada presentasi ini. Baik, untuk selanjutnya saya yang melanjutkan tentang gambaran umum produk dan rantai pasok. Nah, kopi bubuk Arabica yang diproduksi UMKM merupakan hasil pengolahan biji kopi mentah atau green bean yang dibeli langsung dari petani setempat. Rata-rata UMKM memproduksi 5 hingga 10 kg kopi per minggu, tergantung tingkat permintaannya. Nah, kelebihan usaha mereka adalah lokasi yang dekat dengan sentra perkebunan, sehingga akses terhadap bahan baku relatif mudah. Untuk rantai pasoknya, alurnya dimulai dari petani sebagai produsen green bean, kemudian berpindah ke pengepul atau suppliernya. Nah, dari pengepul, bahan baku masuk ke UMKM untuk di roasting, digiling, hingga dikemas menjadi produk siap jual. Selanjutnya, distribusi dilakukan melalui pedagang lokal atau lewat marketable atau pasar ya, baru kemudian sampai ke konsumen akhir. Nah, di dalam rantai pasok ini terdapat 3 aliran utama. Yang pertama aliran bahan, terus aliran informasi, dan aliran keuangan. Di aliran bahan ini dari petani hingga konsumen. Kemudian aliran informasi bergerak 2 arah seperti tren rasa kopi, preferensi pembeli, dan permintaan pasar. Kemudian yang terakhir ada aliran keuangan. Nah, dari penjualan yang kemudian diputar kembali untuk membeli bahan baku dan menutup biaya operasional. Nah, struktur ini menunjukkan bahwa meski sederhana, sistem rantai pasok UMKM telah berjalan cukup efisien. Kemudian slide selanjutnya tentang identifikasi aktor rantai pasok. Nah, dalam rantai pasok ini terdapat beberapa aktor dengan peran dan tantangannya masing-masing. Yang pertama, ada petani, kedua, pengepul, ketiga, UMKM pengolah,
Yang keempat, pedagang atau marketable. Yang kelima, konsumen. Nah, dari yang pertama ini ada petani. Petani ini sebagai produsen green bean. Nah, mereka menghadapi tantangan musim dan variasi mutu hasil panen. Teknik pasca panen yang berbeda-beda antar petani hingga mempengaruhi konsistensi kualitas kopi. Yang kedua, pengepul. Pengepul ini bisa disebut dengan supplier. Nah, supplier ini atau pengepul yang menyediakan stok bagi UMKM. Tantangannya adalah ketersediaan stok yang tidak selalu stabil, terutama saat musim paceklik. Kemudian yang ketiga, UMKM pengolah. Nah, UMKM pengolah ini yang bertugas melakukan proses roasting, grinding, dan pengemasan. Kendala terbesar mereka adalah alat produksi yang masih sederhana, sehingga hasil kurang konsisten, serta kapasitas produksi yang terbatas. Terus yang keempat, pedagang atau marketable. Nah, pedagang ini sebagai perantara antara UMKM dan konsumen, jangkauannya masih terbatas pada dasar lokalnya. Kemudian yang terakhir ada konsumen, mereka memiliki mereka memiliki kebutuhan. Nah, yang semakin kritis terhadap harga dan kualitas. Meski sensitif harga, permintaan terus meningkat seiring tren konsumsi kopi berkualitas. Relasi antar aktor inilah yang membentuk dinamika rantai pasok kopi lokal. Nah, jadi indikator perannya itu ada petani sebagai produsennya, pengepul, supplier yang menyediakan stoknya, kemudian UMKM pengolah sebagai proses yang roasting, grinding, dan pengemasannya, kemudian pedagang atau marketable-nya sebagai perantara antara UMKM dan konsumen, kemudian konsumen itu sebagai konsumsi kopinya atau konsumen akhirnya. Jadi selanjutnya mungkin dilanjut oleh teman saya yang lainnya, yaitu Melinda. STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, segmentasi geografis, yang kedua, segmentasi demografis, dan yang ketiga, segmentasi fisiografis, dan yang terakhir, segmentasi perilaku. Segmentasi geografis ini meliputi Lombok Barat, Kota Mataram, dan daerah lain yang ada pada NTB. Segmentasi demografis ini meliputi usia 18-14 tahun, 18-45 tahun, pekerja kantoran, dan pelaku usaha kopi. Segmentasi fisiografis ini kelompok pencinta kopi specialty, konsumen yang mendukung produk lokal, dan mereka yang peduli kualitas pada kopi. Segmentasi perilaku, konsumen yang terbiasa membeli produk secara online seperti di marketplace. Berdasarkan segmentasi tersebut, target utama produk ini adalah yang pertama, konsumen muda dan yang aktif memiliki ketertarikan terhadap kopi lokal. Yang kedua, kopi shop skala kecil dan menengah yang membutuhkan pasokan kopi Arabica dengan harga yang terjangkau namun berkualitas. Untuk positioning, UMKM mempromosikan produknya sebagai kopi Arabica lokal dengan cita rasa khas Lombok Barat yang tetap terjaga dan tetap terjangkau. Positioning ini bertujuan untuk menonjolkan keaslian dan kualitas lokal sekaligus menjaga daya saing harga. Nah, pada biaya investasi, untuk memulai usaha diperlukan investasi awal sebesar Rp5.400.000. Dana ini digunakan untuk membeli peralatan utama seperti mesin roaster, grinder elektrik, timbangan digital, sealer, serta meja produksi. Investasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi waktu produksi, serta memperbaiki tampilan dan daya tahan kemasan. Dengan peralatan yang memadai, UMKM bisa menghasilkan kopi yang lebih stabil kualitasnya sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan biaya produksi dan pendapatannya. Dalam proses produksi, biaya dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, biaya tetap. Yang kedua, biaya variabel. Biaya tetap sebesar Rp250.000 per bulan yang terdiri dari biaya listrik dan penyusutan alat. Yang kedua, biaya variabel sebesar Rp1,52 juta per bulan, meliputi pembelian green bean, kemasan, dan energi roasting.
Dengan total biaya tersebut, UMKM mampu memproduksi sekitar 30 kg kopi per bulan. Jika seluruh produksi terjual, pendapatan yang diperoleh mencapai 9 juta rupiah per bulan atau 108 juta rupiah per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa usaha kopi Arabica memiliki potensi keuntungan yang cukup besar, terutama jika ditopang dengan pemasaran yang lebih baik. Baik, di sini saya akan mengajukan presentasi dari teman saya, yaitu hasil analisis kelayakan. BIP rendah menunjukkan usaha cepat mencapai titik impas. NPV positif menandakan keuntungan jangka panjang. IRR sekitar 95-110%, jauh di atas tingkat bunga bank. BC rasionya lebih dari 1, usaha menguntungkan. Payback periode kurang lebih sampai 22 hari, itu pengembalian modal sangat cepat. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, rantai pasok kopi bubuk Arabica skala rumah tangga telah berjalan cukup baik meski terdapat bottleneck terutama di mutu bahan baku dan teknologi. Peluang pasar sangat besar seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kopi lokal dan pemasaran digital. Hasil analisis finansial menunjukkan usaha sangat layak dan berpotensi memberikan keuntungan tinggi. Nah teman-teman, dari kesimpulan ini, kopi Arabica menunjukkan hasil yang positif, di mana dia lebih banyak disukai walaupun ada beberapa kendala seperti bottleneck atau mutu bahan baku dan teknologinya. Kenapa menjadi seperti itu? Karena ya dari masyarakat pun masih tidak banyak mengerti teknologi, serta masih banyak sortasi yang hanya dilakukan secara sederhana, tidak menggunakan mesin dan tidak menggunakan otomatisasi. Nah itu dia teman-teman, kesimpulannya yang bisa saya berikan. Mungkin itu aja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.